Nama Pratama Arhan tak ada henti-hentinya jadi sorotan bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Pasalnya pemain berusia 21 tahun tersebut selalu dikenal sebagai sosok berbakat yang akan mengharumkan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun saat ini nampaknya situasi perlahan mulai berubah. Arhan yang dulu dikenal kerap main Spartan dengan teknik luar biasa, sekarang justru menurun baik di level klub maupun timnas. Sampai-sampai para pendukung Garuda Merah Putih lambat laun menepikan nama Arhan dan berganti ke sosok idola baru di posisi bek kiri, yakni Shaini Patinama. Lantas apakah sebenarnya yang terjadi pada talenta muda berbakat kelahiran Blora, Jawa Tengah tersebut? Karir Pratama Arhan mulai menanjak saat dirinya dipercaya jadi salah satu bagian timnas Indonesia besutan Sinteyong untuk ajang Piala AFF 2020. Saat itu keputusan Sinteyong untuk membawa segambreng pemain muda mendapat banyak reaksi skeptis dari para netizen karena mereka dianggap belum siap untuk bersaing di kancah internasional level senior, terutama dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang terkenal sebagai rajanya Asia Tenggara. Namun siapa sangka Arhan yang saat itu belum genap berusia 20 tahun justru berhasil menjadi salah satu penampil terbaik di ajang 2 tahunan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari statistiknya di akhir kompetisi, di mana Arhan berhasil mencatatkan 10 tackle dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Angka itu praktis membuat Arhan menjadi salah satu dari 5 pemain Indonesia dengan tackle sukses terbanyak, sekaligus membuatnya sukses membuktikan diri yang selama ini dianggap kurang mampu bertahan dengan baik. Tak cukup sampai di situ, Arhan yang berperan sebagai bek kiri ofensif juga mencatatkan 136 passing sukses dari total 179 kali. Dengan catatan tersebut, Arhan termasuk dalam 10 daftar pemain Indonesia dengan akurasi umpan terbaik di ajang tersebut. Selain itu, Arhan di Piala AFF 2020 juga kerap melepaskan syuting akurat. Total Arhan melakukan 4 shoot on target dari 6 percobaan dengan 66,7% akurasi, yang membuatnya jadi pemain Indonesia terbaik dalam hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa Arhan juga berhasil membukukan 2 gol sepanjang kompetisi. Seluruh catatan gemilang Arhan ditutup dengan prestasi Indonesia yang menduduki posisi runner-up karena harus mengakui keunggulan Thailand dalam 2 leg. Namun biarpun begitu, penampilan Arhan di ajang tersebut patut kita kenang sebagai salah satu performa terbaik dari pemain Indonesia di kompetisi negara se-Asia Tenggara. Bahkan bek kiri kebanggaan Indonesia ini juga dianugerahi gelar individu sebagai pemain muda terbaik di ajang tersebut. Performa Pratama Arhan terus melonjak seiring berjalannya waktu. Pemain satu ini tak cuma dikenal piawai dalam membantu penyerangan dan pertahanan tim dari sisi kiri lapangan, akan tetapi namanya makin viral lagi setelah keahliannya dalam melakukan lemparan ke dalam dari jarak jauh kerap berhasil memberikan keunggulan untuk timnas Indonesia. Bahkan skuad juara dunia Argentina yang dihuni kiper terbaik 2023 yakni Emiliano Martinez terlihat sampai keteteran saat menghadapi lemparan ke dalam Arhan pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Berbagai kemampuan dan daya tarik Pratama Arhan membuatnya dilirik oleh beberapa tim luar. Tokyo Verdy merupakan salah satu yang paling getol mendapatkan jasanya, dan pada akhirnya ia pun harus meninggalkan PSIS Semarang yang sudah dibelanya sejak level kelompok usia untuk bergabung dengan klub asal Jepang tersebut. Bermaksud ingin dapat pengalaman yang lebih banyak, Pratama Arhan justru tidak pernah mendapat tempat di tim utama. Nasibnya kurang lebih sama dengan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan juga Marcelino Ferdinand yang tak pernah dimainkan begitu pindah ke tim luar. Tercatat memasuki musim keduanya di Jepang, Arhan baru mengemas 4 penampilan saja di laga kompetitif tanpa pernah mencatatkan satupun gol maupun assist. Bahkan dirinya kebanyakan cuma dimainkan sebagai pemain cadangan dengan total 255 menit bermain. Namun hal besar terjadi pada hidup Arhan setelah itu. Dirinya memutuskan untuk menikah dengan Aziza Salsa, putri dari salah satu anggota DPR RI yang juga menghebohkan jagat dunia maya saat itu. Bahkan hingga kini banyak fans Arhan dan Azizah yang hobi memeriahkan setiap momen mereka berdua. Salah satu yang paling terkenang tentu adalah selebrasi gol Arhan ke gawang Turkmenistan di ajang Piala Asia 2023, di mana bek kiri Indonesia tersebut memamerkan kaos bertuliskan nama istrinya tercinta.
Akan tetapi sebagian pendukung Arhan yang merupakan penggila bola justru beranggapan miring. Mereka menganggap bahwa performa sang pemain menurun drastis setelah menikah. Kedua hal tersebut jelas tidak terhubung sama sekali. Bahkan Bung Toel yang selalu kontra dengan Sinteyong sampai ikut membantah situasi tersebut. Menurutnya kehidupan pribadi dan performa pemain di atas lapangan tidak ada hubungannya. Sedangkan Bung Toel justru menyorot strategi Sinteyong yang saat ini dinilai kurang sesuai dengan peran dan gaya main Arhan, di mana sang pemain lebih cocok disebut sebagai fullback tradisional yang kerap beroperasi di pinggir lapangan tanpa melakukan gerakan menusuk ke dalam, selayaknya fullback modern seperti Shiny Patinama. Sementara itu, salah satu asisten Sinteyong yakni Nova Arianto juga turut menyoroti penurunan performa Pratama Arhan. Kami bisa pahami soal banyaknya kritik yang dilayangkan kepada pemain, karena tidak semua pemain bisa tampil dalam performa terbaik. Kadang bisa turun, kadang bisa naik, tetapi ini menjadi catatan semuanya. Jadi pemain yang akan dipanggil adalah pemain yang sesuai, baik dari segi taktik maupun performa di kompetisi. Entah apa yang terjadi dengan Pratama Arhan, tapi penurunan performanya kali ini sangatlah drastis. Bahkan media Irak sampai ikut andil dalam mencela sosok Arhan di sosial media dengan sebuah konten meme. Tak cuma itu, Shany Patinama yang baru bergabung bersama timnas kini jauh lebih dipercaya oleh Sinteyong untuk mengisi pos bek kiri. Apalagi pemain yang berlaga di Liga Norwegia tersebut lebih sesuai dengan skema permainan sang pelatih, baik dalam skema 4 bek maupun 3 bek. Terlebih lagi Shany juga punya kemampuan menyerang dan bertahan yang sedikit lebih baik daripada Arhan. Akan tetapi terlepas dari itu semua, kita tentu berharap bahwa Arhan akan kembali ke performa terbaiknya, sehingga ia bisa membantu timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia tahun depan.